Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Kita baca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga kita diberi kelancaran dalam menuntut ilmu. Nah, anak-anak, sekarang siapkan alat tulismu. Bukalah buku pena halaman 35, 36, dan 37. Pada pembelajaran ketiga kali ini, kita akan belajar tentang karakteristik geografis Indonesia dalam peta, menunjukkan ide pokok dalam teks percakapan, dan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan belajar tentang karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Nah, peta itu dibagi menjadi dua, yaitu peta umum dan peta khusus. Contoh peta umum yaitu peta wilayah, peta dunia, peta korografi, peta topografi, dan peta kepadatan penduduk dan penggunaan lahan. Nah, ini contoh peta wilayah. Peta wilayah adalah peta yang menggambarkan ruang dalam kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif dan atau fungsional. Nah, ini contoh peta Indonesia dan batas-batas wilayahnya. Bisa diamati ya, anak-anak. Selanjutnya, ini ada peta dunia. Peta dunia adalah salah satu bentuk peta yang menggambarkan sebagian atau seluruh permukaan bumi yang dapat dilihat secara umum dan dapat dibuat menggunakan berbagai proyeksi peta. Selanjutnya yaitu peta korografi. Peta korografi yaitu peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi yang bersifat umum dan biasanya berskala sedang. Nah, kalau peta korografi ini kan hanya sebagian saja. Ini adalah contoh peta Kabupaten Karanganyar. Nah, Provinsi Jawa Tengah ya. Nah, ini sebagian wilayah dari Provinsi Jawa Tengah, tepatnya Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya yaitu peta topografi. Peta topografi adalah salah satu jenis peta yang memiliki ciri khusus yang memperlihatkan keadaan bentuk, penyebaran permukaan bumi, dan dimensi dengan ditandai dengan adanya skala besar lebih kecil. Nah, ini contohnya peta topografi daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini diperlihatkan keadaan bentuknya. Nah, itu ada gunung, ada sungai, ya kan? Bisa kalian lihat ada catatan sampingnya. Nah, itu kan ada gunung, desa, tempat wisata, sungai, ya, dan taman nasional. Lanjut, yaitu peta kepadatan penduduk. Nah, peta kepadatan penduduk merupakan salah satu jenis peta khusus seperti peta persebaran curah hujan maupun peta persebaran batu bara. Nah, peta kepadatan penduduk memberikan informasi kepada kita mengenai jumlah penduduk yang ada di suatu wilayah. Sekarang kalian perhatikan keterangannya. Dari keterangan ini kan ada macam-macam warna. Nah, kita lihat pada petanya, warnanya kita samakan dengan yang ada di keterangan. Seperti yang ada di keterangan pertama itu ada warna abu-abu ya. Itu rentang penduduknya yaitu 0 sampai 50 orang. Nah, pada keterangan yang terakhir, nah itu contohnya yang itu abu-abu gelap rentang 501 sampai 1000 penduduk. Nah, seperti di Pulau Jawa itu kan banyak sekali ya. Yang terakhir yaitu lebih dari 1000 penduduk.
Selanjutnya, peta penggunaan lahan. Peta penggunaan lahan adalah peta yang berisi tentang hasil penilaian terhadap sebuah lahan dengan melihat potensinya. Nah, ini potensi suatu desa. Nah, ini contoh peta penggunaan lahan desa Suwaru, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Nah, di sini ada keterangannya, lahannya digunakan untuk apa? Yang warna coklat yaitu lahan pemukiman, dan warna kuning itu tegalan, ya. Yang warna sedikit hijau itu waduk, yang warna pink itu sawah, yang garis-garis itu hutan, sekolah, dan kantor desa. Bisa diamati ya anak-anak, gambarnya disesuaikan dengan keterangannya. Selanjutnya yaitu peta khusus. Nah, peta khusus itu hanya menggambarkan informasi tertentu, hanya satu saja. Contoh ini peta potensi ikan di perairan Indonesia. Nah, ini terdapat wilayah dari Sumatera sampai Papua ya. Kalian lihat. Nah, itu ada gambar-gambar ikan-ikan yang ada di perairan Indonesia ya. Di situ juga dituliskan keterangannya berapa banyak jumlah ikan yang ada. Bisa dipahami ya anak-anak? Baik. Lanjut materi selanjutnya yaitu menunjukkan ide pokok dalam teks percakapan. Nah, anak-anak sebelumnya anak-anak kan sudah belajar tentang ide pokok. Yang pertama kan mencari pada teks bacaan. Terus yang kedua mencari ide pokok dengan mendengarkan teks lisan ya. Nah, sekarang kita mencari ide pokok dalam teks percakapan. Nah, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan ide pokok pada teks percakapan. Yang pertama yaitu mendengarkan teks secara keseluruhan. Yang kedua, mencatat informasi penting yang berisi permasalahan atau peristiwa yang terjadi dalam teks. Yang ketiga yaitu menentukan topik teks percakapan. Yang keempat, menentukan kalimat utama yang menjadi inti permasalahan dari teks percakapan. Yang kelima, yaitu menentukan ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama pada teks percakapan. Nah, sekarang materi kita yang ketiga yaitu tentang nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, negara kita, negara Indonesia ini adalah negara yang besar, terdiri dari beribu-ribu pulau. Nah, dapat tercerminkan dari kondisi geografis Indonesia dan keragaman masyarakat di dalamnya. Keragaman tersebut antara lain yaitu suku, budaya, dan agama. Keragaman tidak membuat Indonesia menjadi bangsa yang terpecah belah, tetapi tetap bersatu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai luhur tiap sila dalam Pancasila tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Nah, ini contoh-contoh nilai luhur Pancasila dalam kegiatan sehari-hari ya. Yang pertama yaitu toleransi antar umat beragama. Yang kedua, setiap masyarakat berhak atas keadilan dan kesejahteraan. Yang ketiga yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, kita harus selalu saling membantu ya, tidak membeda-bedakan. Yang keempat, musyawarah menuju mufakat. Yang terakhir yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Oke, bisa dipahami anak-anak ya. Lanjut pada kegiatan Ayo Berlatih. Nah, pada kegiatan Ayo Berlatih, yang pertama anak-anak harus menjaga atau mengidentifikasi potensi alam dan kepadatan penduduk melalui peta yang ada pada buku pena halaman 36. Dan yang kedua yaitu menyebutkan ide pokok dari teks percakapan yang ada di buku pena halaman 37. Dan yang terakhir keterampilan proyek mengamati nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang ada di buku pena halaman 37
sampai 38. Nah, itu tugas anak-anak hari ini ya. Anak-anak, meskipun anak-anak belajar di rumah, anak-anak harus tetap semangat ya, tetap selalu jaga kesehatan dan selalu berdoa agar diberikan kemudahan. Baiklah anak-anak, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran dapat bermanfaat untuk kita semua. Marilah sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.